gitu kan ya, petasan kobra yang paling garing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan momen untuk menempatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan setiap umat muslim akan sama-sama berjuang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya di bulan yang penuh berkah ini. Ayo, siapa yang di sini yang masih puasanya sampai bedug pertama? Ayo, siapa? Ya, semoga nggak ada lah ya. Semoga kita semua selalu sehat, selalu kuat, dan bisa mencapai babak kemenangan di bulan Ramadan ini ya. Amin. Ramadan juga menjadi momentum yang paling dinanti-nantikan oleh setiap orang. Karena di bulan Ramadan, selain ibadah, ada kenangan-kenangan yang kita jalankan di bulan Ramadan sebelumnya akan teringat lagi ketika kita menginjak bulan Ramadan ini. Apalagi kalau misalkan kita udah beranjak dewasa nih ya, pasti kita akan keinget-keinget masa-masa kecil kita dulu waktu Ramadan tahun ini kayak gini, tahun sekarang kayak gini gitu. Terlebih khususnya untuk kelahiran tahun 90-an, tahun 2000-an gitu ya. Pasti banyak banget kenangan-kenangannya. Kira-kira kenangan-kenangan apa aja yang biasa kita ingat? Yuk, kita nostalgia. Oke, jadi ketika bulan Ramadan sudah di depan mata dan jam-jam sedang isbat sedang ditentukan, pasti ada nih teman-teman yang sebelumnya udah janjian sama teman-temannya dimana untuk tarawih pertama. Ayo, jadi contohnya kayak gini. Nanti aku sama si B mau nyamper rumah si C ya, nanti kamu nyamper rumah si D sama si E, terus nanti si G nyamper rumah si Z gitu kan. Nah, nanti ketemulah mereka di titik kumpul, itu titik kumpulnya adalah masjid, dan di masjid itu siapa yang nyampe duluan, mereka akan menggelar sajadahnya gitu, jadi ngeboking tempat dengan sajadah diamparin tuh ya, sajadah diamparin itu disimpan mukenanya, terus bolehlah sambil jajan gitu, jadi kan supaya gak ada yang nempatin itu, udah ada sajadahnya, udah ada mukenanya, itu berarti udah ada yang nempatin loh tempat itu gitu kan. Ayo, ada nggak di sini yang kayak gitu? Kalau aku sih dulu kayak gitu sama temen-temen gitu ya. Dan ketika semuanya udah deal, pulang nih semuanya ke rumah masing-masing. Terus nanti pas malam-malamnya itu ketika menanti jam-jamnya sidang isbat, ada yang manteng di TV, ada yang nungguin radio, bahkan ada yang ngesunyiin rumahnya untuk mendengar toa masjid gitu kan ya. Dan ketika sudah mendapatkan hasilnya, berangkat nih kita taraweh gitu kan ya. Udah berangkat taraweh di sana, alhamdulillah masjid sangat penuh. Sholatlah berjamaah gitu, sholat tarawih gitu kan ya. Ya dimana ada anak-anak tuh, anak-anak ya, aku juga dulu ngalamin gitu, anak-anak yang bukannya sholat tarawih malah main, ngobrol. Bahkan pas lagi ngobrol, anak-anak itu bercanda lah gitu ya. Pasti ada yang nyempetin untuk shh gitu, berisik gitu kan. Hai. Oke. Pasti ada ya. Terus ada yang sambil makan juga kan ya pasti. Dimana pas lagi sujud, pas lagi biasa kunyah-kunyah, sujud lagi, lagi gitu kan. Aduh, astagfirullah banget ya, itu bukan untuk ditiru ya, jangan ditiru. Yang nonton ini tolong jangan ditiru, apalagi udah gede, malu lah. Habis itu ada nih, sampailah kita di momen dimana momen itu yang sangat sorry ya, ada yang baru pindah jadi berisik. Sampailah kita di momen-momen yang dinanti-nantikan ini, dan mungkin paling repot untuk anak-anak. Momen apa ya? Momen dimana ketika ada yang lagi ceramah, anak-anak tuh harus nulisin ceramahannya itu di buku agenda sakral pada zamannya. Buku sakral itu dibagikan sebelum kita libur sekolah menjelang puasa gitu kan. Dimana buku agenda itu harus mengharuskan kita untuk mengisi ceramahnya, terus mencentang atau mengsilang kita sholat apa enggaknya, sholat tarawih apa enggaknya, terus puasa atau enggaknya, ngaji apa enggaknya, udah sampai mana ngajinya.
Dan nanti itu tuh ditandatanganin sama penceramah atau guru ngaji dan disaksikan ditandatangani oleh orang tua sebagai saksinya. Nah, siapa nih di sini termasuk orang yang tipikal tidak jujur nih? Kita katanya sholat padahal enggak, puasa padahal cuma sebelum gitu. Siapa di sini? Kalau aku sih enggak ngalamin kayak gitu ya, apa adanya lah, puasa enggak gitu, sholat enggak gitu kan ya. Makanya kadang nilainya suka beda sama teman-teman yang lain ya, wallahu alam gitu. Nggak boleh susah, nggak boleh lagi puasa. Terus habis sholat tarawih ada nih anak-anak yang langsung pulang, ada juga yang nongkrong dulu, ada yang jajan bareng dulu, terus ada juga nih yang main ya, entah main gimana gitu. Tapi ada juga sih yang main petasan nih, kayak petasan apa ya dulu, zaman dulu tuh petasan bom asap, petasan tikus, petasan jep-ajep gitu kan ya, petasan kobra yang paling garing gitu, petasan kobra. Dan yang paling legend adalah petasan korek, dan itu adalah petasan yang bisa membuat semua usia memilih untuk bersabar apa ikut meledak bersama petasan tersebut. Karena apa? Berisik dan bikin kaget gitu kan. Bahkan sampai ada yang ngomel-ngomel gitu. Terus omelan-omelan itu masih keinget kayak gini nih. Hei, jangan main petasan di situ, nanti bahaya loh gitu. Jangan main petasan itu, nanti kena tangan, udah kena tangan baru tahu rasanya ya. Terus, hei, jangan main petasan itu, nanti kena tangan, terus nanti kebakar gitu ya. Jangan main petasan itu, ada yang jantungnya, ada yang lagi sakit. Pindah ke lapang situ, jangan di lapang ini. Jangan main petasan itu, nanti kebakaran, ntar bilangin ke mama lo, gitu kan. Gitulah omelan-omelan dulu ya, omelan-omelan yang main korek gitu. Termasuk aku juga kadang kalau ada yang main korek belum juga dinyalain udah kayak gitu duluan gitu. Siapa nih Kak? Pengalaman apa aja nih kalian kalau lagi main petasan? Tapi kalau di zaman sekarang emang udah nggak boleh ya kita main petasan, karena kalau sekarang itu emang katanya kan bahaya gitu kan, makanya tidak diperbolehkan untuk memainkan petasan di zaman sekarang ini gitu kan ya karena mungkin banyak kejadian lah yang tidak diinginkan gitu. Terus lanjut nih ke sahur pertama, yang dimana warga-warga akan dibangunkan oleh anak-anak, oleh organisasi masjid atau organisasi setempat gitu, apapun itu yang menjadi kebiasaan di daerah tersebut gitu, yang dimana mereka akan mengelilingi daerah tersebut dan sambil berteriak sahur gitu, sambil dibawa tong-tong membawa senjata andalan mereka masing-masing. Ada yang bawa kaleng, ada yang bawa panci ibunya masing-masing di rumah nih, terus ada yang bawa jerigen, bawa galon, ada yang kentongan, biasanya kentongan yang suka dipakai pos ronda itu. Terus mereka punya dress code-nya sendiri loh. Dress code-nya itu sarung dikalungin apa di samping gitu, sarungnya itu pakai kopea, terus bawahnya itu pakai sendal capit. Di sini siapa nih yang kebiasaan di sahur pertamanya dulu itu menjadi pasukan pembangun sahur? Ceritain deh pengalaman kalian ya. Dan ketika warga udah terbangun, mereka udah beres sahur, dan setelah imsak pun diumumkan, warga pun akan bersiap-siap gitu. Kita bersiap-siap ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan ketika udah sholat subuh biasanya udah ada yang ngaji, ada juga yang kusuk kayak ngaji bareng lagi gitu kan, ngaji terus ngedengerin ceramah gitu kan ya. Terus ada juga yang langsung pulang, dan di rumah itu pun mereka ada yang jalan-jalan pagi, ada juga yang langsung tidur gitu kan. 2000 years later. Ketika matahari udah terbit, udah mulai panas lah gitu, warga-warga pada menjalankan aktivitasnya gitu kan. Anak-anak juga kan siap-siap nih, itu adalah momen yang paling dirindukan, dimana kan jam 9-an lah gitu, keluar anak-anak untuk bermain gitu kan, dimana saling nyampur gitu, apa ya kalau bahasa nyampur gitu ya, datanginlah ke rumah satu-satu gitu sambil dipanggil dengan panggilan alami, misalkan gitu kan ya, main yuk gitu kan. Terus nanti ngejawab tuan rumah menjawab hayu gitu kan. Tapi bukan yang lagi viral kemarin ya, Abdullah itu. Dan kita pun bermain kan, kita main nih macem-macem nih mainnya, ada yang main bola beklen,
ada yang main monopoli, ada yang main ular tangga, terus ada yang main, kalau cowok main PS biasanya gitu kan, main kartu. Masih inget gak main kartu kayak gimana, yang kartu gambar itu loh, yang panjang terus digunting-gunting. Nanti tuh ada apa ya mainnya tuh, ada main sisi kanan gitu ya zaman dulu. Terus pak gede-gede angka gitu, pak besar-besar angka gitu kan. Terus selain kartu ada lagi main stick. Oh iya, dulu masih zaman stick yang di gitu loh, dihentakin gitu kan. Ya indah banget ya masa-masa itu. Sampai pada akhirnya kita tuh nggak kerasa waktu tuh udah sampai sore lagi nih, udah mau jelang maghrib. Yang biasanya anak-anak lain mungkin pulang dan ngabuburit bareng keluarganya, tapi kalau aku sih dulu nggak ngabuburit bareng keluarga gitu ya. Lebih ke kalau misalnya sebelum asar tuh aku udah pulang, terus aku siap-siap buat ngaji ya. Kalau di tempat aku tuh gitu, karena ada pengajian nih, dari udah asar kita ngaji, semua anak-anak tuh ngaji. Ada di kisah Nabi, kita sholawat bareng, banyak pokoknya. Kalau misalnya kayak game-game bisa kita mainin di masjid gitu, kayak misalnya cerdas cermat kayak gitu kan. Pokoknya seru banget. Sampai waktunya pun yang paling ditunggu adalah pembagian takjil gitu, karena kalau misalnya dulu di tempat aku, jadi kita tuh bisa buka puasa bareng-bareng gitu di masjid gitu, dan penyedia takjilnya itu adalah warga RT setempat gitu. Jadi se-RT itu ada jadwalnya masing-masing gitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Ada nih, tiap rumah tuh dijadwalin buat ngasih takjil apapun seikhlasnya gitu kan. Jadi kita tuh bener-bener pas lagi di masjid buka puasa bareng tuh, anak-anak tuh bener-bener kan ngelingkar tuh posisinya tuh. Terus azan, kerasa banget gitu kebersamaan, buka bersama gitu. Tapi emang gak lama gitu, karena kita cuma nyemil doang gitu. Terus dilanjut sholat maghrib berjamaah, dan udah sholat maghrib kita pulang lagi gitu kan. Mau pulang itu kita mau nonton kartun, mau mandi lagi, mau makan nasi, ya bebas lah kalau udah di rumah. Sampai jam isya kita pun siap-siap lagi nih mau ke masjid buat sholat isya dan sholat tarawih berjamaah lagi gitu, zaman dulu ya kan. Ada yang sama gak kayak aku ceritanya? Ada yang sama gak ceritanya kayak aku dulu? Ya tapi bener sih ya, zaman dulu itu bener-bener zaman yang bener-bener kita lupa waktu gitu kan. Udah gak kerasa nih, udah azan maghrib lagi aja gitu kan. Gak kerasa, pokoknya mah segala gak kerasa gitu. Sampai-sampai bener-bener kita tuh rindu banget sekarang, dan pingin banget gitu ya minjem alatnya Doraemon buat balik ke masa lalu gitu kalau aku gitu ya. Aku ingin kembali waktu aku umur 4 tahun, tapi tetap dengan pikiranku yang sekarang. Tidak ada hal yang tidak bisa. Yang benar. Mesin pengulang hidup manusia. Mesin pengulang hidup manusia. Kamu tidak perlu berusaha mengenang masa lalu. Saat itu seperti apa? Atau pokoknya kira-kira seperti itu. Nah, segitu dulu teman-teman nostalgia di bulan Ramadan ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan jangan lupa nih, komen juga pengalaman-pengalaman kalian dulu, pengalaman yang kalian rindukan pas zaman-zamannya lah gitu ya. Aku nggak tahu di zaman-zaman berapanya gitu. Pas zaman-zamannya komen di bawah ini ya. Komen sesopan-sopannya, sepanjang-panjangnya, biar aku pun bisa mendapatkan ilmu baru gitu kan, cerita baru. Siapa tahu cerita kalian lebih menarik daripada cerita aku gitu kan ya. Pokoknya boleh ditunggu komennya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk subscribe ya. Dan jangan lupa dinyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan uploadan video-video terbaru aku. Dan itu bisa menambah semangat aku, dan juga pokoknya biar aku tuh gak lemes di bulan Ramadan ini. Pokoknya mungkin itu aja dari aku ya. Mohon maaf ya, kan lagi bulan puasa harus banyak memaafin ya. Aku ngasih pahala juga buat kalian. Nggak bercanda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.